Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalim puro. Berjumpa kembali dengan Bu Widya dalam mata pelajaran Bahasa Lampung di kelas 8. Nyo kabar metei anak-anak, memugo metei dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Tidak terasa pada pekan ini kalian telah memasuki bab kedua mengenai rumah adat Lampung yang sering kalian kenal dengan istilah Sesat Agung. Marilah bersama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Karangan deskripsi rumah adat Lampung. Apakah yang dimaksud karangan? Karangan adalah tulisan yang berisi ide pokok ataupun imajinasi seseorang. Karangan itu sendiri terdiri atas dua macam, yaitu puisi dan prosa. Puisi merupakan karangan yang terikat oleh beberapa ketentuan, di antaranya terikat oleh banyaknya kata setiap baris, terikat oleh banyaknya baris setiap bait, terikat oleh sajak, terikat oleh irama, dan lain-lain. Sedangkan prosa merupakan karangan bebas, namun masih mempunyai ketentuan khusus. Misalnya, berupa karangan suatu wacana akan terdapat sekurang-kurangnya berupa pembukaan, isi, dan penutup. Macam-macam prosa terdiri atas 5 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, prosa narasi, yaitu prosa yang berisikan cerita atau kisah yang menceritakan sesuatu berdasarkan waktu secara berurutan, mulai dari waktu hal ihwal terjadinya atau keberadaannya, sampai dengan berakhirnya kisah yang diceritakan tersebut. Prosa narasi sering digunakan untuk karangan yang berupa pengalaman. Yang kedua yakni prosa persuasi, yaitu prosa yang berisikan tentang suatu kisah, namun di dalamnya terdapat kalimat-kalimat berupa himbauan atau ajakan kepada si pembaca untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap baik. Prosa persuasi sering dipakai untuk membuat kalimat-kalimat iklan atau promosi. Yang ketiga yakni prosa argumentasi, yaitu prosa yang berisikan perdebatan yang mengandung alasan, sebab serta akibat, pendapat yang baik dan dapat diterima apabila ada alasan, sebab serta akibat yang tepat. Prosa argumentasi sering dipakai untuk kalimat-kalimat opini atau kritikan terhadap sesuatu. Yang keempat yakni prosa eksposisi, yaitu prosa yang berisikan pemaparan atau penjelasan yang lebih konkret karena disertai dengan contoh-contoh yang tepat. Si pembaca akan lebih memahami penjelasan berdasarkan contoh tersebut. Prosa eksposisi biasanya dipakai untuk mempresentasikan ide atau gagasan untuk memperkuat argumentasi. Dan yang terakhir adalah prosa deskripsi, yaitu prosa yang berisikan kisah berupa gambaran kejadian yang sebenarnya. Kita yang membaca seperti ikut menyaksikan, merasakan, atau melihat keadaan yang sebenarnya. Berikut ini adalah gambar jenis-jenis rumah adat Lampung di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Silahkan kalian simak dan amatilah bentuk ciri khas rumah adat Lampung, lalu deskripsikanlah dalam sebuah karangan. Gawi ada, talong tego.
Berikut ini adalah contoh dari prosa deskripsi Nuo adat Lampung, rumah adat Lampung. Nuo sesat guno utamono guai pertemuan guai unyen jimo anek atau merwatin. Nuo adat Lampung beupo nuo panggung berfungsi supaya mak diterka binatang buas ya mak keno banjir. Ulah biasono lamun jimo Lampung ngeguai nuo nutuk alur wai. Masyarakat saiba adat pepadun umumno guai nuo mageei batangarei. Lamun saiba adat saibatin umumno ngeguai nuo di setijang lawet. Artinya adalah rumah sesat guna utamanya untuk tempat pertemuan guna seluruh masyarakat desa atau merwatin. Rumah adat Lampung berupa rumah panggung berfungsi supaya tidak diterjang binatang buas dan tidak terkena banjir, karena biasanya kalau orang Lampung membuat rumah mengikuti alur air. Masyarakat yang beradat pepadun umumnya membuat rumah mendekati sungai. Kalau yang beradat saibatin umumnya membuat rumah di sepanjang pantai atau laut. Tebito jamo adat Lampung ngemipak keturunan. Wakil jak Pak Keratuan di Lampung saya digelagai Bander Pak, saya dituliskan di lambang Lampung. Tepatno Pak Takai kembang melur atau melati di bidang siger, ino nandoken Pak Paksei keturunan Saiwat di Lampung. Mulo lamun Lampung ngeguai nuo adat, nyoka beupo sesat agung, temulunjuk, pusiban, atau seibagi-bagi, bangunanno mesti Pak gange atau belangan. Lamun yo diguai gaca, Pak Muni ijan cakakno, serta Pak Muni tikap depanno. Artinya adalah membicarakan masalah adat Lampung. Ada 4 keturunan wakil dari 4 kedatuan di Lampung yang dinamakan Bander Pak yang dituliskan di dalam lambang Lampung. Tepatnya 4 tangkai kembang melur di bidang siger itu menandakan 4 paksi keturunan yang ada di Lampung. Yakni Datu di Puncak, Datu di Pugung, Datu di Belalau, dan Datu di Pemanggilan. Maka kalau Lampung membuat rumah adat, apakah berupa sesat agung, temulunjuk, pusiban, atau yang lain-lain, bangunannya mesti 4 pintu. Kalau dia membuat tinggi, pasti 4 juga tangga naiknya serta 4 juga jendela di depannya. Pondasi nuo yola umpak batau beupo persegei di unggal umpak batau dipikeun agei pakai kayu bulat sai balak. Artinya adalah pondasi rumah adalah batu pipi berupa atau berbentuk persegi. Di setiap batu pipi diletakkan tiang rumah menggunakan kayu bulat yang besar. Ujung bubungan atap nuo memusat ada titik tengah bagian paling ujung sai teguai anjak kayu bulat atau buton. Diunggak kayu bulat ino dipikeun kupe sai kayu bulat belapis tembaga. Lajau diunggakno wat-watikat anjak tembago atau kuningan. Paling unggak sayan dikenai hiasan anjak batau sesuai selera. Artinya, ujung bubungan atap rumah memusat ke titik tengah, bagian paling atas yang terbuat dari kayu bulat atau yang sering disebut dengan buton. Di atas kayu bulat itu diletakkan lagi 1 kayu bulat berlapis tembaga. Kemudian di atasnya ada 2 tingkat dari tembaga atau kuningan. Paling atas sendiri diberi hiasan dari batu sesuai selera pemilik rumah. Latai jamo keket anjak susunan kayu atau papan. Sai biasono dipakai kayu jatei, akasia, klutum, pekateh, benaso. Lange jamo tikap upono betakup persegei tijang, tiap tikap makai tralis anjak kayu.
Artinya, lantai dan dinding terbuat dari susunan kayu atau papan yang biasa dipakai kayu jati, akasia, klutum, pekateh, nangka. Pintu dan jendela berupa kupu tarung persegi panjang, tiap jendela menggunakan tralis dari kayu untuk menjaga keamanan. Dideh ijan caka, bagian lambi wat galang hadap guai nginyau calu, jamope ngepikeun selup selawak caka. Di bawah tangga naik bagian samping ada galang hadap untuk membasuh kaki dan tempat menaruh sendal sebelum naik ke atas rumah. Bagian-bagian nu adat terdiri anja, lawang kuri atau gapura. Yang kedua, anjungan atau tepas, depan nuo peulun mejeng. Teras depan rumah berguna untuk duduk-duduk bersantai. Kemudian pusiban atau lapang lom, pepung adat atau merwatin, tempat melakukan musyawarah adat. Selanjutnya tetabuhan, ngejamukan alat musik jamo pakaian adat, gisek munih dijamukan di panggal atau tempat menyimpan barang di loteng atau bagian atas rumah. Setelah lapang lom, kita menjumpai ruang peristirahatan penyimbang yang dinamakan bilik kebi. Bilik kebi, penyimbang istirahat. Selanjutnya kebi temen, kamar tidur utama untuk anak penyimbang bumi. Kamar ketiga yakni kebi gange, kamar tidur kedua untuk anak penyimbang ratu atau anak laki-laki kedua atau anak istri kedua. Kamar selanjutnya yaitu kebi tengah atau kamar tidur ketiga untuk anak penyimbang batin atau tempat tidur anak buai penyimbang. Selanjutnya yakni lapang agung atau yang sering disebut dengan ruang tengah merupakan pekaban sebai jamo tualo anau kupul atau tempat ibu-ibu untuk berkumpul. Selanjutnya ijan caka atau tangga naik yang sering juga disebut dengan geladak, juyau atau dapur, dan juga pago. Pago adalah tempat untuk meletakkan alat-alat masak di dapur. Di unggal lem nuo nayah dipajangkan ornamen khas jimo Lampung jamo dikeket nuo teutamo di anjungan, kayuno dipahat jamo bermacam motif flora, fauna jamo lambang adat sai ngandung petuah ja kitab Kuntara Rajaniti. Ornamen ino diantarano lambang Gerudo sai ngeupokeun perlambang mergo Lampung. Lamun ago kuku nuo liwat ijan sai digelari jambat agung beupo lorong beatep atau rurung agung sai diunggakno watigo payung bewarno anda ngelambangkan penyimbang mergo, warna kuning ngelambangkan penyimbang anak atau tiuh, jamo warna suluh ngelambangkan penyimbang sukau. Di setiap tempat di dalam rumah banyak dipajangkan ornamen khas orang Lampung dan di dinding rumah terutama di teras kayunya dipahat dengan bermacam-macam motif flora, fauna, dan lambang adat yang mengandung petuah dari kitab Kuntara Rajaniti. Ornamen itu diantaranya lambang Garuda yang merupakan perlambang marga Lampung. Kalau mau memasuki rumah melewati tangga yang dinamakan Jambat Agung berupa lorong beratap atau rurung agung yang di atasnya terdapat 3 payung berwarna putih melambangkan penyimbang marga, warna kuning melambangkan penyimbang desa, dan terakhir warna merah melambangkan penyimbang suku. Munih nutuk aturan lem kitab Kuntara Rajaniti bab 1 pasal 1 mayuhni tiuh yakni ayat kelima ma buka lekup. Reteino
Masyarakat anek atau tiuh bakal tecelo lamun mak ngegatung kalekup, jadi tiap nuo atau bangunan mesti ngegantung kalekup atau kentongan. Ayat ketiga, mak bu sesat, reteino, masyarakat anak atau tiuh bakal tecelo lamun mak ngeguai bangunan nuo adat. Jadi tiap anak atau tiuh mesti negakkan sesat pepung. Jamo sai terakhir sai duri sayan ayat ke-7 kepitau hun kuwu tiu mak ngenah dandan batin. Reteino masyarakat anak atau tiu bakal tecelo lamun jimo luah anak atau temui sai megel mak dapat ngena bido nuo penyimbang jamo masyarakat biaso. Jadi nuo sesat biasono diguai lebih gacak, lebih berak, jamo lebih miwah, anjak nuo sai bagi. Artinya, dalam membuat rumah adat juga mengikuti aturan di dalam kitab Kuntara Rajaniti. Bab 1 pasal 1 tercelanya negeri, yakni ayat kelima, mak buka lekup. Artinya masyarakat desa bakal tercela kalau tidak menggantung kentongan. Jadi setiap rumah atau bangunan mesti menggantung kentongan. Ayat ketiga mak bu sesat artinya masyarakat desa bakal tercela kalau tidak membuat bangunan rumah adat. Jadi setiap desa mesti menegakkan sesat untuk musyawarah. Dan ayat ketujuh, hun kuwu tiuh mak ngenah dandan batin, artinya masyarakat desa bakal tercela kalau orang luar atau tamu yang datang tidak melihat perbedaan antara rumah penyimbang atau pemimpin dengan masyarakat biasa. Jadi rumah sesat biasanya dibuat lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih mewah dari bangunan yang lainnya. Sampai di sini pembahasan wacana deskripsi rumah adat Lampung. Sampai berjumpa kembali pada materi bahasa Lampung selanjutnya. Penano bahaso si kampun lamun wat pebalahan sai kurang nujum di metei gupak pun sikam kilui mahap ngalimpuro. Marilah bersama melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Lampung. Lamun mak eam apo lagei, lamun mak tano kapan lagei. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan nikmat sehat pada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.